Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya merupakan Andra. Nama saya Andra Kusuma Putra, NIM 2010 651014 dari kelas A. Berikut saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Keamanan Informasi tentang menjelaskan apa itu kriptografi atau RUT 13 Cipher. Berikut judulnya merupakan kriptografi, enkripsi, dan deskripsi. Sebelum kita menjelaskan ROT 13 Cipher itu apa, kita harus mengetahui dulu dasar-dasarannya itu bisa dimaksud dengan ROT 13 Cipher atau teknik yang bisa dibilang teknik ROT 13 Cipher. Berikut tujuan dari kriptografi, kerahasiaan. Kriptografi itu merupakan kerahasiaan, layanan yang digunakan untuk menjaga isi atau informasi dari siapapun kecuali yang memiliki otoritas atau kunci rahasia untuk membuka atau mengupas informasi yang telah disandi. Integritas data. Ini berhubungan dengan penjagaan dari perubahan data yang tidak sah. Untuk menjaga integritas data, sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain penyisit, penghapus, dan penyusup disusian data lain ke dalam data yang sebenarnya. Nah, di sini tujuan kriptografi lainnya yaitu autentikasi, yaitu berhubungan dengan identifikasi atau pengenalan, baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. Dua pihak yang saling berkomunikasi harus memperkenalkan diri. Informasi yang dikirim melalui kanal harus diautentikasikan keasliannya, isi data, waktu pengiriman, dan lain-lain. Berikut selanjutnya non-repudiasi atau nirpenyangkalan adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman yang tercipta oleh suatu informasi yang telah dikirim atau dibuat. Setelah kriptografi, di sini ada enkripsi, yaitu enkripsi itu digunakan untuk menjadikan data-data atau informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Jadi diubah, kita misalnya menuliskan sebuah kata-kata terus kita enkripsi akan berubah. Contoh simpelnya itu seperti MD5 yang ada di my admin PHP my admin, supaya tidak data-data tidak bisa dibaca. Dengan enkripsi, data disandi dengan menggunakan sebuah kunci atau key. Untuk membuka deskripsi data tersebut digunakan kunci yang sama dengan kunci untuk mengenkripsi kasus privat key, atau dengan kunci yang berbeda, jadi dikembalikan lagi. Berikut proses dari enkripsi itu, kita plain text, kita tulis teks misalnya password kita apa, terus kita enkripsi, kita kunci, dikirim menjadi deskripsi. Deskripsi akan menjadikan kunci yang tidak dapat dibaca oleh orang. Secara sistematik, proses atau fungsi enkripsi dapat dituliskan sebagai EM sama dengan C, di mana M adalah plain text message dan C adalah ciphertext. Proses atau fungsi deskripsi D dapat dituliskan sebagai DC sama dengan M. Nah, berikutnya algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan. Algoritma simetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi adalah kunci yang sama. Berikutnya algoritma asimetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang berbeda berdasarkan data yang diolah dalam satu kali proses. Algoritma block cipher, informasi atau data yang hendak dikirim dalam blok-blok besar, misalnya berukuran 64 bit, di mana blok-blok ini dioperasikan dengan fungsi enkripsi yang sama dan akan menghasilkan informasi rahasia dalam blok yang berukuran sama. Algoritma stream cipher, informasi atau data yang hendak dikirim biasanya dioperasikan dulu dalam bentuk blok-blok yang lebih kecil atau bitnya di bawah 64, mungkin 32, seperti itu. Biasanya satu karakter persatuan proses waktu menggunakan transformasi enkripsi yang dapat berubah setiap waktunya. Penyandian atau sandi monoalfabetik. Nah, di sini kita bisa dapat mengetahui metode teknik ROT 13 itu dari mana. Ya,
dari sini penyandian monoalfabetik. Jadi RUT13 itu hanya bisa alfabet. Saya tahu saya itu bisanya hanya mengubah kata-kata alfabet, merupakan setiap huruf diganti dengan sebuah huruf-huruf yang sama akan memiliki pengganti yang sama. Misalnya huruf A diganti dengan huruf E, maka setiap A akan diganti dengan huruf E. Metode pada monoalfabetik itu seperti satu Caesar dan kedua RUT13 cipher. Tapi di sini kita akan menjelaskan RUT13 cipher saja. Nah, di sini algoritma RUT13 cipher itu salah satu dari perkembangan pergantian dari cipher Caesar algoritma dari itu yang metode 1 Caesar. Metode RUT13 ini merupakan metode enkripsi yang mengubah huruf ke huruf berbaris posisi 13 dari surat aslinya. Jadi setelah A sampai huruf selanjutnya sampai 13 akan turun ke bawah, akan kembali lagi sampai 13 lagi. Algoritma kriptografi segitiga jaringan cipher adalah algoritma yang dibuat untuk memperbaiki algoritma kriptografi klasik, terutama algoritma substitusi tunggal alfabet. Sangat rentan dengan teknik analisis frekuensi. Pada sistem ini, huruf diganti dengan huruf yang letaknya 13 posisi darinya. Sebagai contoh, huruf A diganti N, huruf B diganti dengan huruf O, dan seterusnya. Dengan secara sistematik ini dapat dituliskan C RUT13 sama dengan M, C itu sama dengan M. Untuk mengembalikan ke bentuk semula yang dilakukan enskripsi RUT12 dua kali. M RUT 13 dalam kurung RUT13 dalam kurung M tutup kurung akan berubah menjadi C nanti. Nah, dari panjang lebar tadi kita langsung ke dalam skemanya aja ya, gimana masuknya itu perubahan datanya. Nah, yang dimaksud 13 itu ini. Dari A kita hitung sampai 13, berarti A, B, C, D sampai M. M jumlahnya 13, kemudian kita ulangin lagi dari 1, tapi tetap melanjutkan setelah M. Jadi turun ke bawah N, O, P, Q sampai Z. Jadi pas 13. Jadi berikut merupakan yang diganti nanti. Ketika kita menuliskan misalnya A, nanti gantinya N. Sebaliknya juga gitu. Misalnya E akan ganti R. Seperti itu sebaliknya. Jika kita misalnya ketik hello terus kita enskripsi dengan RUT13 akan seperti ini. H kan dari U, E kan dari R, L dari Y, L juga Y, O jadi B. Jadi ini merupakan kata sandinya nanti, tapi bukan kata sandi yang asli karena kita udah tutupin dengan enskripsi menggunakan teknik RUT. Jadi rawan sekali dibaca oleh penyusup. Nah, berikut contoh pengirimannya itu seperti ini. Kita ketik hello, terus kita enskripsi akan berubah menjadi encrypted text. Kemudian kita ubah lagi, jika kita ingin ubah lagi kita menggunakan recipients private key-nya untuk mengubah kembali ke alfabet sebelumnya, yaitu hello. Seperti ini. Oke, baik. Mungkin jika kurang jelas bisa diulang-ulangi lagi dari video saya. Dari saya Andra Kusuma Putra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.